malam semua. Malam. 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 Jadi di sini kita akan membicarakan atau merundingkan beberapa aktivitas ataupun visi misi yang akan kita lanjutkan ke depannya. Itu sendiri sudah aku berikan catatannya kepada Gatra Diningrat, jadi dia akan sekarang membacakannya. Silakan. Oke, di sini ada beberapa misi yang bakal kita jalanin ke depannya. Yang pertama ada penguasaan wilayah. Tujuannya untuk mengambil alih kontrol atas setiap distrik di kota. Lalu yang kedua ada kendalikan jalur ekonomi gelap. Tunggu biar sedikit saya jelaskan yang pertama. Oh, boleh. Jadi yang dibilang Gatra oleh yang pertama itu ialah menyingkirkan orang-orang yang mengganggu bisnis kita di sekitar dengan cara kekerasan ataupun dibayar dan lain-lain. Jika emang kita tidak bisa menjalankannya sendiri, kita pasti meminta bantuan dengan kelompok-kelompok yang bisa kita suruh. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada kendalikan jalur ekonomi gelap. Tujuannya untuk menguasai aliran uang dari kegiatan ilegal. Lanjut. Lalu selanjutnya ada merusak dan mengendalikan penegak hukum. Tujuannya untuk menyabotase aparat hukum untuk melindungi operasi. Jadi kita mencari orang-orang yang tidak kokoh lah dengan jabatannya di kepemerintahan seperti kepolisian. Itu bisa kita seret ke dalam organisasi kita ini. Seperti halnya ada polisi yang tidak kuat dengan jabatannya, kita ajak bermain di belakang lah. Oke, lanjut. Lalu poin selanjutnya ada bangun citra publik positif. Tujuannya untuk membangun dukungan dari masyarakat untuk melindungi bisnis ilegal. Nah, itu sendiri kita mencoba mencari masyarakat lokal yang emang bisa kita percaya untuk membantu lah menutupi kegiatan yang biasa kita lakukan ini. Namun kita pun harus berhati-hati dalam orang lokal itu karena takutnya ya berkhianat ataupun gimana. Ya udah, lanjut. Lalu ada pengelolaan jaringan informasi. Tujuannya untuk mengendalikan informasi untuk tetap selangkah lebih maju dari musuh. Lanjut. Selanjutnya ada tumbangkan pemimpin rival. Tujuannya untuk menyingkirkan saingan yang mengancam posisimu. Nah, itu sudah cukup jelas ya. Lanjut. Lalu ada selanjutnya kegiatan ekonomi ilegal. Ya, kegiatan ekonomi ilegal itu seperti ya layaknya kita menjual barang-barang seperti yang kalian tahu, persenjataan ya. Itu ekonomi ilegal kita. Lanjut. Lalu ada monopoli dan penguasaan wilayah. Itu sama aja yang kayak tadi. Lanjut. Ya, lalu ada infiltrasi sistem legal. Oke, lanjut. Lalu poin selanjutnya ada kekerasan dan intimidasi. Untuk itu sendiri mungkin kau bisa ini sedikit bacakan penjelasannya karena kalau nggak salah udah aku tulis juga tuh di catatan itu. Oh iya. Untuk contohnya itu pembunuhan, melakukan eksekusi terhadap musuh, pengkhianat atau saingan untuk menegakkan kekuasaan. Lalu bisa juga dengan cara penculikan, yaitu menyandra orang-orang penting sebagai alat negosiasi atau balas dendam. Bisa juga dengan cara ancaman, yaitu menggunakan ancaman fisik atau mental untuk mengontrol individu atau komunitas.
Itu untuk poin kekerasan dan intimidasi. Lalu poin selanjutnya ada perekrutan dan loyalitas. Untuk anggota baru, kita harus menjalani ritual atau sumpah rahasia untuk memastikan loyalitas anggota. Lalu ada perlindungan keluarga, memberikan dukungan kepada keluarga anggota yang terlibat khususnya jika mereka tertangkap atau terbunuh. Lalu ada hukuman untuk pengkhianat, menindak tegas anggota yang melanggar kode etik organisasi. Poin yang terakhir ada pengaruh sosial. Ada yang namanya filantropi palsu, memberikan bantuan kepada masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan, seperti di poin yang tadi bos sudah katakan. Lalu selanjutnya ada mengendalikan media atau informasi untuk menyebarkan propaganda atau menutupi kejahatan mereka melalui kontrol media. Udah itu saja. Dapat dipahami semua beberapa misi yang bakal kita lakukan. Oh ya, ada satu misi yang lupa aku catat atau lupa aku tulis. Ya, misi itu sendiri kita itu membangun sebuah nama company. Company sendiri ialah sebuah apa ya namanya itu? Sebuah kumpulan lah. Kumpulan dari yang berbagai macam bidang seperti gangster, MC, klub mobil ataupun kartel disatukan di situ. Tujuan membuat company sendiri itu ya pastinya tidak lain tidak bukan saling menguntungkan, seperti pembelian senjata kepada mafia di company itu, membeli barang-barang drug di company itu, dan juga untuk ini pertahanan pertahanan kelompok kita sendiri. Kita bisa saling membantu dengan mungkin membantu secara fisik ataupun secara ide, secara membantu ya masukan-masukan lah untuk menyelesaikan bisnis itu, maaf, atau masalah itu. Ya mungkin misi-misi yang bakal kita jalankan ke depannya cukup segitu. Dari kalian ada yang tidak dipahami? Jika memang tidak dipahami bisa ditanyakan, kita pasti menjawab. Bagaimana? Gak paham semua bos, kayaknya bos. Iya bos, sudah paham bos. Oh, sudah paham. Bos. Oh ya sudah, jika sudah paham, mungkin pertemuan atau misi yang kita sampaikan di malam hari ini cukup sampai di sini. Oke. Oke.